Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, saya Mimah Mulyawati, nomor induk mahasiswa 23051549533. Saya seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lebak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Sejarah. Pada hari ini Jumat tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lebak. Praktek pembelajaran kali ini dilaksanakan di kelas 11 SME 2 dengan materi pokok kolonialisme dan imperialisme, subtema sistem tanam paksa dan politik etis dengan mode pembelajaran proyek berstudi. Ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAN 1 Lebak merupakan satu-satunya madrasah aliyah negeri di Rangkas Bitung, yaitu berlokasi di Jalan Siliwangi, Pasir Ona, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang telah terakreditasi A. Sesuai dengan salah satu misi MAN 1 Lebak, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang kreatif dan inovatif yang dapat mengembangkan bakat dan minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Allah selalu melindungi kita. Untuk memulai pembelajaran, silakan dipimpin doanya oleh Tem. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk? Iya, dan Rintai hanya 2 orang ya? Iya. Sisanya masuk semua? Masuk. Masuk materi selanjutnya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa, kemudian jalur kedatangan bangsa Eropa, kemudian kita sudah membahas juga kolonialisme dan imperialisme. Hari ini kita mulai masuk materi selanjutnya, yaitu tentang sistem tanam paksa dan politik etis dari tahun 1830 sampai 1870. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai itu ada 3. Yang pertama, siswa diminta menelaah latar belakang sistem tanam paksa. Yang kedua, siswa diminta menganalisis kebijakan politik etis. Untuk tujuan pembelajaran keterampilannya, siswa diminta membuat mind mapping, podcast, infografis tentang sistem tanam paksa dan politik etis. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini ada 3 tujuan yang harus kalian capai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, silakan bangun dulu.
Sebelum silakan bangun semuanya untuk sebelum kita mulai pembelajaran. Ice breaking biar kalian semangat untuk belajar sejarahnya. Oke, kita lanjut. Bagaimana? Ini adalah salah satu gambar atau salah satu patung yang ada di Museum Multatuli. Ada yang pernah ke Museum Multatuli? Pernah. Ada yang pernah ke Museum Multatuli. Anti kolonialisme yang ada di Indonesia. Jadi Museum Multatuli ini nama samaran dari Edward Dosdecker. Ini ada Edward Dosdecker. Siapa sih Edward Dosdecker? Ada yang tahu? Oke. Makanya hari ini Ibu akan membahas materi tentang sistem tanam paksa dan politik etis. Dan jadi, Ibu menayangkan gambar patung yang ada di Museum Multatuli dengan materi yang akan kita pelajari ini ada kaitannya. Jadi, Edward Dosdecker adalah salah satu tokoh liberal yang menentang sistem tanam paksa. Bagaimana cara menentangnya? Kita akan pelajari hari ini. Oke, kita lanjut. Silahkan di barcode. Handphonenya dibuka. Silakan di barcode. Ini adalah Google Sheet yang akan kita gunakan sebagai media untuk pembelajaran hari ini. Di barcode. Oke, tampilannya seperti ini. Ya. Ini adalah Google Sheet berisi materi, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada gambar perang di Ponorogo. Kemudian di bawahnya ada blog materi berisi tentang sistem tanam paksa. Di bawahnya ada video tentang sistem tanam paksa. Di sebelahnya lagi ada kebijakan politik Jadi untuk yang materi politik etis ya, silakan diperhatikan apa hubungannya perang Jawa dengan sistem tanam paksa. Silakan diperhatikan dan ditelah oleh kalian. Silakan diperhatikan gambar perang di Ponorogo, boleh lihat di Google Sheet, boleh lihat di depan. Dapat terlihat juga dalam perang Jawa 1820 sampai 1830 pada Maghrib. Oke, kita lanjut. Tadi kalian sudah memperhatikan gambar tentang perang di Ponorogo. Kita lanjut melihat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik. Kalau yang penting silakan dicatat. Sejarah Indonesia, salam gas merah. Untuk video kali ini kita akan membahas sistem tanam paksa pada tahun 1830 di Belanda melakukan perang dengan beberapa pihak. Belanda melakukan perang melawan Belgia, Belanda juga melakukan perang melawan Pangeran Diponegoro. Beberapa perang dipengaruhi biaya yang sangat besar yang pada akhirnya mengakibatkan kas Belanda mengalami kekosongan. Tadi kita sudah melihat video tentang sistem tanam paksa, bahwa tanam paksa ini terjadi karena ada apa? Karena apa? Oke, satu orang. Kenapa kan?
Belanda kosong. Karena kas Belanda kosong. Kenapa bisa kosong kas negara Belanda? Siapa sekarang? Bisa? Karena buat dipakai perang di Ponorogo. Karena buat dipakai perang di Ponorogo. Jadi hubungan antara gambar perang di Ponorogo ini dengan sistem tanam paksa, karena perang di Ponorogo adalah salah satu yang menyebabkan kas negara Belanda mengalami kekosongan. Jadi sekarang kita lanjut mendengarkan tayangan dari Spotify tentang politik etis. Hehehe, ketemu lagi dengan Bima pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Pasti pada bingung kan politik etis itu apa? Hewan. Tahu nggak sih kalian kalau Belanda pernah membuat suatu kebijakan di mana memperbolehkan pribumi untuk sekolah. Kebijakan ini disebut politik etis, dimulai pada tahun 1901. Politik etis merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda untuk membalas studi masyarakat pribumi atas dilaksanakannya sistem tanam paksa. Masih ingat kan sistem tanam paksa itu apa? Spotify bahwa tadi sudah dijelaskan, politik etis ini adalah bentuk balas budi pemerintah Belanda. Itu karena sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda yang merugikan rakyat pribumi dan menguntungkan pemerintah Belanda. Jadi melalui sistem tanam paksa ini, pemerintah Belanda akhirnya dapat mengisi kekosongan kas negara, bahkan surplus. Tetapi dampak negatifnya rakyat pribumi mengalami kesengsaraan. Karena dampak dari sistem tanam paksa ini menyengsarakan, beberapa golongan liberal akhirnya mengemukakan bahwa kita sebagai pemerintah Belanda harus membalas kepada rakyat pribumi, maka muncullah yang namanya politik etis. Politik etis ini terdiri dari 3 kebijakan. Dikemukakan oleh Van der Venter, ada irigasi, edukasi, dan emigrasi. Kalian memperhatikan gambar Pangeran Diponegoro, tayangan video tentang sistem tanam paksa, mendengarkan tayangan Spotify tentang politik etis. Ada yang ingin Ibu tanyakan. Yang pertama, apa kaitan gambar perang Diponegoro di dalam tayangan PPT atau di dalam Google Sheet yang kalian lihat dengan materi sistem tanam paksa? Ada yang mau menjawab? Oke. Apa kaitannya gambar perang Pangeran Diponegoro dengan materi sistem tanam paksa yang sekarang kita bahas? Najwa? Boleh? Sok sendiri. Karena diri alasannya Nazwa Febrianti tidak menjawab. Pertanyaannya kan apa kaitan gambar perang Diponegoro di dalam tayangan PPT tersebut dengan materi sistem tanam paksa? Seperti yang kita lihat tadi di gambar perang Diponegoro tersebut kan itu kan terjadi di Jawa. Lalu setelah perang Diponegoro itu membuat uang kas Belandanya ini kan jadi habis. Nah jadi Belanda ini pikir keras nih gimana cara supaya mereka punya penghasilan lagi, yaitu dengan caranya mengadakan sistem tanam paksa. Karena dengan sistem tanam paksa ini mereka dapat mendapat keuntungan yang lebih dengan waktu yang relatif singkat, karena keuntungannya yang besar. Dan karena perang Diponegoro ini kan ngabisin uang kasnya Belanda, jadi kan orang Belanda ini menerbitkan kebijakan sistem tanam paksa buat pribumi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Ada yang lain? Apa hubungannya gambar perang Diponegoro dengan materi yang akan kita pelajari sekarang, itu sistem tanam paksa? Perang Diponegoro dengan materi sistem tanam paksa karena perang Diponegoro adalah salah satu alasan yang mengakibatkan kas negara mengalami kekosongan. Jadi sebenarnya ada perang-perang lain yang mengakibatkan kas negara Belanda kekosongan, sedangkan sebagai sebuah negara Belanda membutuhkan uang yang cukup banyak, maka muncullah ide untuk melaksanakan sistem tanam paksa yang dikeluarkan oleh Van der Venter. Oke, yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, apa yang disebut dengan politik balas budi atau politik etis? Hasil? Kayak tangan?
wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulana Nisa. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai pendapat mengenai politik balas budi. Menurut saya politik balas budi atau politik etis itu sistem balas budi dari pihak Belanda kepada masyarakat pribumi karena udah diperbudak sama masyarakat sama pihak Belanda, dan itu juga diadakannya karena banyaknya kritikan atau kecaman atas pelaksanaan tanam paksa bahkan dari kalangan orang Belanda itu sendiri. Oke, terima kasih untuk jawaban Sisil. Tepuk tangan buat Sisil. Selanjutnya, Politik balas budi. perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyadin. Izin menjawab. Politik balas budi atau politik etis itu dicetuskan sama pihak Belanda untuk membalas budi terhadap pihak pribumi karena telah memperbudak pribumi gitu. Ketika mereka menerapkan sistem tanam paksa, dan itu dicetuskan oleh si Van Deventer, yaitu berupa kebijakan itu ada irigasi, edukasi dan imigrasi. Sekian dari saya. Begitu? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Tanya jawab, sekarang kita akan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nanti silakan bawa handphone dan buku catatannya, duduk sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di belakang, 5 di belakang, ya. Ibu akan membagi kelompoknya, silakan dilihat. Kelihatan deh. Kelompok 1, Najwa Febrianti, Eli Mustari, Neng Paujia, Siti Rusfiatul Salimah, Ramdan Abdillah, Habib Rizky. Tadi kelompok 1 mana? Saya. Buat bintang podcast. Kebijakan sistem tanam paksa. Kelompok 2, main mapping latar belakang sistem tanam paksa. Oke, kelompok 3, apa? Infografis politik etis. Iya. Oke, kelompok 4, infografis tokoh-tokoh liberal. Kelompok 5 terakhir, podcast kebijakan sistem tanam paksa. Oke, udah. Di dalam LKPD nanti ada langkah-langkah pembuatan produk. Yang pertama adalah bahan dan alat yang digunakan. Jadi sebutkan bahan apa saja dan alat apa saja yang digunakan. Kemudian yang kedua, ini ada desain materi dan desain materi podcast, infografis, mind mapping. Kalian buat materinya nanti berdasarkan jadwalnya, berarti 1 minggu. Jelas? Ya, oke, untuk pembuatan podcastnya sudah paham kelompok 1? Mind mapping sudah? Sudah. Infografis sudah? Yang belakang infografis sudah? Yang podcast sudah, yang debat? Sudah, Bu. Itu akan bagi LKPD-nya. Bahkan dikerjakan LKPD-nya. Yang ini, kalau bahas yang politik etis, klik yang ini. Nanti langsung terhubung ke blog. Udah, ini tunggu dulu. Langkah-langkah, bahan alat yang digunakan, kemudian pembuatan desain produk. Langkah-langkah, di bawahnya pembuatan bahan dan alat. Sok, sesuaiin bahan dan alatnya apa? Handphone atau apa? Kebijakan. Untuk materinya ada di Google Sheet. Terus
Bahannya mana? Bahan dan alatnya? Bahannya di belakang Bu. Oh iya. Selesai buat desain materinya? Sudah. Alias kesini ini untuk menentukan jadwalnya. Silakan tentukan berapa lama pembuatannya. Mau 1 minggu atau 2 minggu? 1 minggu selesai. Silakan tentukan pembuatan jadwal 1 minggu. Oke, selanjutnya silakan buat proyeknya mulai dari podcast, mind mapping dan infografis. Yuk silakan dikerjakan. Yang ini kan? Yang dari aku ada bagian mana dapat jawab. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Lada Hitam Podcast. Kali ini kita mau bahas tentang kebijakan tanam paksa. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 selesai podcastnya? Sudah. Kelompok 2 selesai mind mappingnya? Sudah. Kelompok 3 infografisnya? Sudah. Kelompok 4 infografisnya selesai? Sudah. Kelompok 5 podcastnya selesai? Selesai. Sekarang kalian tinggal mengumpulkan untuk yang project podcast, kalian tinggal kumpulkan linknya saja. Kemudian untuk yang infografis dan mind mapping yang dikumpulkan adalah bentuk infografis dan mind mappingnya. Mengumpulkannya di Google Sheet, di bawah ada link. Ada yang ini, yang sejarah Indonesia, diklik. Yang sejarah Indonesia di Google Sheet. Nama kelas, nama kelompok, nama anggota, screenshot tugas, dan link tugas. Dan kita lanjut presentasi. Dimulai dari kelompok podcast dulu ya, presentasi kelompok 1. Silakan maju semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kebijakan sistem tanam paksa. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya gak? Tentang kebijakan sistem tanam paksa. Oke, silakan Silva. Berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tolong jelasin ulang dong tentang 5 kebijakan sistem tanam paksa. Kasih. Baik, izin menyebutkan ya. Jadi ada 5 sistem peraturan tanam paksa. Yang pertama yaitu menanam setengah dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Yang kedua, hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah. Yang ketiga, kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. Yang keempat, rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja lagi selama 65 hari setiap tahun. 5. Kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu 5 kebijakan tentang tanam paksa. Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk dulu. Lanjut ke kelompoknya main mapping, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan latar belakang sistem tanam paksa. Latar belakang sistem tanam paksa itu ada 4, yaitu di Perang Jawa, Kas Negara,
perang di Eropa sama Van den Bosch. Nah, perang Jawa itu perang dengan Pangeran Diponegoro pada tahun 1820 sampai 1830. Di sini juga ada kas negara. Kas negara itu akibat dari perang Jawa yang memakan biaya kas negara hingga kosong. Terus ada perang di Eropa. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Satu kelompok. Izin memperkenalkan, nama saya Nadia Febrianti. Izin bertanya, tadi latar belakang menurut Van den Bosch itu apa sih? Latar belakang menurut Van den Bosch itu maksudnya tuh Van den Bosch itu yang ngasih ide buat ngisi kekosongan kas rakyat Belanda gitu. Oh, jadi dia itu yang pencetus ide. Iya, dia itu yang pengidenya dari adanya sistem tanah paksa. Oke, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Najwa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai politik etis. Latar belakang politik etis, dampak dari sistem tanam paksa yang terjadi penyimpangan sehingga menyengsarakan pribumi, menimbulkan reaksi dari golongan liberal dan kritikan atas tanam paksa. Tujuannya balas budi kepada masyarakat pribumi atas dilaksanakannya sistem tanam paksa yang sangat menyengsarakan pribumi dan menghasilkan uang yang banyak untuk pemerintahan Belanda. Ini ada politik etis tercetus dari ide Van den Bosch yang terdiri dari 3 kebijakan. Pertama, irigasi, yaitu membuat sarana perkebunan pribumi seperti membuat saluran pengairan. 2, edukasi, yaitu dilaksanakannya pendidikan untuk rakyat pribumi. 3, imigrasi, yaitu memindahkan penduduk keluar Jawa. Dampak negatif dalam program irigasi, upaya pengairan tidak berjalan baik. Air yang disalurkan hanya untuk orang Belanda. Dalam program edukasi memiliki niat buruk, yaitu ingin memperoleh tenaga kerja yang murah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tokoh politik liberal. Edward Douglas Dekker, seorang asisten presiden Kabupaten Lebak yang menulis buku tentang kekejaman sistem tanam paksa bagi rakyat Kabupaten Lebak. Yang kedua, Van der Putte, seorang kepala perkebunan tebu menulis buku tentang pelaksanaan sistem tanam paksa pada perkebunan tebu. Yang ketiga, ada Van Deventer, mengemukakan tentang kebijakan balas budi yang terdiri dari 3, irigasi, edukasi, dan emigrasi. Yang irigasi, pengairan lahan pribumi. Yang edukasi, pendidikan bagi pribumi. Yang ketiga, memindahkan penduduk Jawa ke luar Jawa. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan membahas tentang kebijakan sistem tanam paksa. Yaitu kita di sini dikaji dengan menjadikan podcast. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada sejumlah aturan utama dalam sistem tanam paksa. Beberapa aturan sistem tanam paksa yang termuat di dalam negara-negara atau Akbar tahun 1834 nomor kepada pemerintah. Yang ketiga, kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. Yang keempat, rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun. Yang kelima, kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan sistem tanam paksa dalam penyelenggaraan kultur Stelsel, pihak Belanda berusaha agar sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengan petani.
kebijakan sistem tanam paksa dan pengembangan kultur stem cell pihak. Tadi kita sudah mempresentasikan hasil proyek karya. Sekarang silakan dibuka pulpennya, kemudian diklik yang ini, Puisi Door Most Engaging Learning Platform. Melihat tayangan video, mendengar podcast, kemudian diskusi pembuatan proyek, ada yang podcast, ada yang infografis, ada yang mind mapping, kemudian kita presentasi. Ibu ingin meminta bantuan 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, untuk memberikan pendapatnya tentang proses pembelajaran untuk hari ini. Silakanlah perempuan dulu, 1 orang. Ya, Bang Rama. Bagaimana pendapat Rama tentang proses pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Rama wabarakatuh. Sulistiawati. Menurut saya pembelajaran hari ini seru, terus menyenangkan, materinya juga bisa dipahami. Oke. Untuk yang 1 laki-laki, silakan Habib berdiri. Yuk, menurut Habib, bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Menurut Habib saja. Ya, silakan Bang Habib. Habib, menurut Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan, juga pembelajaran mudah dipahami. Bisa saja deh, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Kita bertemu minggu depan dengan materi yang baru, yaitu tentang ekonomi liberal. Silakan KM dipimpin doanya untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Siap, doa setelah belajar mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.